Cermin di ruang bawah tanah. Di sebuah kota kecil, terdapat sebuah rumah tua yang dikelilingi oleh legenda. Rumah itu dulunya milik keluarga kaya, tetapi setelah tragedi misterius yang melanda keluarga tersebut, rumah itu menjadi kosong dan dilupakan. Suatu hari, seorang pria muda bernama Dika membeli rumah itu dengan harga murah, berharap untuk merenovasinya dan memulai kehidupan baru. Saat Dika menjelajahi rumah, ia menemukan sebuah pintu rahasia di ruang bawah tanah yang tertutup rapat. Setelah membuka pintu tersebut, ia menemukan sebuah ruangan kecil yang dipenuhi debu dan jaring laba-laba. Di tengah ruangan, terdapat sebuah cermin besar dengan bingkai emas yang terukir rumit. Cermin itu terlihat sangat antik, dan Dika merasa penasaran dengan kehadirannya. Tanpa berpikir panjang, Dika memutuskan untuk memindahkan cermin itu ke ruang tamu sebagai bagian dari dekorasi rumah barunya. Namun, sejak saat itu, ia mulai merasakan adanya kejanggalan. Malam hari, Dika sering terbangun karena mendengar suara bisikan lembut dan samar dari arah ruang tamu. Suatu malam, saat Dika duduk di ruang tamu sambil membaca buku, ia merasa dorongan kuat untuk melihat ke arah cermin. Ia tidak tahu mengapa, tetapi cermin itu tampak sangat memikat. Saat ia menatapnya, cermin mulai bergetar ringan, dan bayangannya menjadi tidak stabil. Ketika Dika mengamati lebih dalam, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Bayangan di cermin tidak sama dengan apa yang ada di ruang tamu. Di dalam cermin, ia melihat ruang bawah tanah yang sama dengan ruangan kecil yang ditemukannya, tetapi tampaknya lebih gelap dan penuh dengan kabut tebal. Dan di sudut cermin, tampak sosok seorang wanita yang tersenyum dengan tatapan yang kosong. Ketika Dika menggosok mata dan mencoba untuk memfokuskan pandangannya, sosok wanita itu mulai bergerak, mendekat ke arah cermin seakan-akan ingin keluar dari dalamnya. Dika merasa tubuhnya membeku dalam ketakutan. Ia berusaha untuk menutup mata dan berpaling, tetapi suara wanita itu mulai berbicara dalam bisikan yang lembut dan menakutkan. "Selamat datang di dunia kami," suara itu berkata. "Aku telah menunggu." Dika merasa terjebak dalam tatapan kosong cermin. Ia berusaha memindahkan cermin dari ruang tamu, tetapi setiap kali ia berusaha, cermin tampaknya menjadi semakin berat, dan bayangan wanita dalam cermin semakin mendekat. Seiring berjalannya waktu, fenomena aneh semakin sering terjadi. Suara bisikan semakin jelas, dan bayangan-bayangan dalam cermin mulai bergetar, seakan mencoba menembus dunia nyata. Dika merasa rumah itu semakin menekan dan menakutkan. Akhirnya, dalam keadaan putus asa, Dika memutuskan untuk mengembalikan cermin ke ruang bawah tanah tempat ia menemukannya. Dengan susah payah, ia memindahkan cermin itu kembali ke tempat semula dan menutup pintu ruang bawah tanah dengan rapat. Namun, kejadian aneh tidak berhenti begitu saja. Meskipun cermin sudah kembali ke tempatnya, Dika mulai mengalami mimpi buruk yang sama berulang-ulang. Dalam mimpi-mimpinya, ia selalu berada di dalam ruangan kecil itu, di hadapan cermin yang sama, sementara sosok wanita dengan tatapan kosong semakin mendekat. Suatu malam, saat Dika terjaga karena ketakutan, ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh tangannya. Ia membuka mata dan melihat bahwa di ruang tamunya, cermin itu kembali berada di tempat yang sama seperti sebelumnya, meskipun ia yakin sudah memindahkannya. Dika merasa ada sesuatu yang salah dan akhirnya memutuskan untuk menghubungi seorang paranormal untuk mengatasi masalah tersebut. Paranormal tersebut menjelaskan bahwa cermin itu adalah portal yang menghubungkan dunia nyata dengan dunia lain yang gelap dan penuh dengan roh penasaran. Sosok wanita dalam cermin adalah salah satu roh yang terperangkap dan mencari cara untuk bebas dari dunia mereka. Dengan bantuan paranormal, Dika melakukan upacara pembersihan dan menghilangkan kekuatan cermin. Cermin tersebut akhirnya dibungkus dan disimpan dengan hati-hati di dalam ruang bawah tanah, dengan segala pintu dan jendela terkunci rapat. Meski upacara tersebut berhasil mengurangi aktivitas aneh di rumah, Dika tetap merasa tertekan oleh pengalaman tersebut. Ia memutuskan untuk menjual rumah itu dan pindah ke tempat lain. Meskipun ia berusaha melupakan pengalaman menakutkan itu, setiap kali ia melihat cermin di tempat baru, ia tidak bisa menahan rasa ketidaknyamanan yang mengingatkannya pada kejadian yang hampir membuatnya gila. Rumah itu tetap kosong, dan penduduk setempat sering melihat cahaya aneh bersinar dari jendela ruang bawah tanah, seolah-olah cermin yang terbungkus itu masih menyimpan rahasia kelam yang belum sepenuhnya terpecahkan.